Halo guys, di sini aku mau sharing sama kalian tentang penyakit jantung koroner dan hubungannya dengan potensi bawang putih itu untuk mencegah penyakit jantung koroner. Mari kita bahas. Penyakit jantung koroner ini merupakan gangguan fungsi jantung ya yang diakibatkan oleh otot jantung itu kekurangan suplai darah sehingga nutrisi oksigennya menjadi berkurang. Otomatis kerja dari otot jantung akan menjadi tidak maksimal dan tidak optimal. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan gangguan fungsi jantung yang diakibatkan oleh otot jantung itu tidak mendapatkan suplai darah sehingga nutrisi, oksigen itu tidak optimal didapatkan oleh otot jantung sehingga dia akan bekerja tidak secara optimal dan tidak maksimal. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan dari pembuluh darah koroner, yang mana kerusakannya itu bisa disebabkan oleh bekuan darah, plak robekan pembuluh darah, bahkan sampai yang paling sering yaitu timbunan lemak di dinding pembuluh darah yang dinamakan aterosklerosis. Nah, penimbunan lemak ini mengakibatkan mengecilnya rongga atau lumen atau saluran dari pembuluh darah itu, saluran pembuluh darah dari koroner, sehingga darah yang ditujukan untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke otot jantung itu alirannya akan mengecil, akan tersumbat, otomatis akan memberikan manifestasi klinis kepada si pasien, yaitu berupa nyeri dada atau angina pectoris atau bahasa awamnya itu ya angin duduk. Nah, kalau misalnya pembuluh darah ini aterosklerosis atau penimbunan lemaknya itu makin besar, otomatis makin sempit dan makin menyumbat. Apalagi kalau plaknya itu, plak lemaknya ini kelepas dan mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah arteri koroner ini, mengakibatkan otot jantung tidak mendapatkan darah, lama-kelamaan mati sel jantungnya dan mengakibatkan infark miokard. Nah, ini yang lebih parah yang dinamakan serangan jantung. Nah, serangan jantung ini ciri-cirinya yaitu jantung berdebar, sesak nafas, nyeri dada yang tidak tertahan yang luar biasa nyerinya, kemudian ada mual muntah dan juga letih, lesu, lemah sampai penurunan kesadaran sampai mengakibatkan itu meninggal. Nah, Kemenkes itu udah menjelaskan bahwasannya ada cara untuk mencegah dari penyakit serangan jantung, yaitu cerdik, selalu cerdik. C, yaitu cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga atau beraktivitas fisik. D, diet sehat dan seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres yang baik. Nah, ternyata ada umbi-umbian ataupun rempah Indonesia yang berpotensi untuk mencegah penyakit serangan jantung ini, yaitu bawang putih. Nah, ternyata bawang putih ini itu memiliki zat yang namanya allium dan adenosin yang mencegah penimbunan lemak di pembuluh darah, sehingga otomatis akan mencegah serangan jantung dan juga mencegah terjadinya penyumbatan lemak di pembuluh darah. Otomatis aliran darah akan lancar. Nah, ternyata bawang putih ini memiliki efek yaitu menurunkan kadar kolesterol dan pengencer darah sehingga sirkulasi darah itu lebih lancar. Dianjurkan untuk mengkonsumsi bawang putih ini yaitu 2-3 siung per hari. Itu terbukti di penelitian bahwasanya dapat mencegah penimbunan lemak di arteri atau pembuluh darah koroner. Nah, sehingga meminimal terjadinya penyakit jantung koroner. Tapi kalau kelebihan itu bisa mengakibatkan perdarahan pasca operasi. Dan juga untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, atau misalnya ada yang alergi, atau misalnya ada yang sedang mengkonsumsi obat-obatan juga. Nah, tolong dikonsultasikan dulu dengan dokter apakah boleh mengkonsumsi bawang putih atau malah sebaliknya tidak. Karena tergantung kondisi dari badan masing-masing. Nah, bawang putih itu bisa ditelan ataupun dimakan gitu ya. Tapi banyak yang secara alami itu merasa tidak enak gitu bawang putih, merasa gimana gitu makannya. Nah, ada teknik yang membuat teman-teman itu lebih tertarik untuk makan bawang putih, yaitu dengan cara pengeringan dan marinasi. Bagaimana caranya? Jadi ambil 2-3 siung bawang putih, kemudian dicuci, diiris-iris tipis, kemudian dilakukan pengeringan, dikeringkan di bawah sinar matahari atau dimasukkan ke oven atau microwave itu selama 30 menit. Nah, kemudian nanti masukkan ke dalam gelas, beri air hangat, kemudian diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari nanti disaring airnya itu, otomatis bawang putihnya nanti dibuang, airnya masih ada. Nah, airnya ini nanti dimasukkan ke kukusan. Nah, setelah dikukus, setelah dipanasin, berarti kan itu hangat ya. Nah, dicampur sama madu, makin enak diminum setiap hari. Itu salah satu
cara untuk teman-teman yang kayak kalau ditelan atau digigit secara mentah-mentah itu nggak enak gitu. Semoga bermanfaat.